wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menayangkan sebuah podcast dari Maudi Ayunda, dan kalian silakan perhatikan, dengarkan, kemudian ambil yang baik ya. apa yang mereka sampaikan sebagai bahan literasi bagi kita. Ini kaitannya dengan pembelajaran. Nah, bahwa bagaimanakah mereka belajar sehingga nanti mungkin ada hal-hal tertentu yang dapat kita petik untuk pengetahuan kita, pengalaman kita. Penayangan ini merupakan penelitian yang diminta oleh dosen di Universitas Siliwangi yang ditugaskan kepada beberapa kelompok. Tadinya mau hadir di sini mahasiswanya, tapi waktunya karena berbarengan dengan mata kuliah, jadi akhirnya saya yang memvideo sekaligus ya menyampaikan isi podcast ini. Di akhir penayangan podcast, silahkan kalian sampaikan apa yang kamu dapat dari podcast ini, begitu ya, apa yang kamu dapat dari podcast ini. Jadi Bapak nanti akan melihat seberapa jauh kemampuan kamu menerima literasi dari podcast tersebut, apa saja yang kamu dapatkan, kemudian seberapa besar penambahan bagi kamu untuk mampu menyampaikan sesuatu dari podcast itu. Kan nantinya kamu bisa, oh ini, jadi bisa menyampaikan sesuatu. Jadi kaitannya podcast ini, adakah pengaruh podcast ini ke motivasi untuk berbicara begitu. Nah, ini kelompoknya dari Unsil, Asma Ijati, Natasha Martasifa, Nabila Rahma Aulia, Nabila Ajeng Francisca, Rosia Lasa, Zikri Akbil Rais, anak mahasiswanya itu. Nah, untuk itu mari kita lihat, mari kita dengarkan. Nanti setelah selesai kita akan berdiskusi. Bapak akan meminta kamu untuk menyampaikan apa yang kamu dapat dari podcast ini. Oh bisa. Mari kita simak. Halo semuanya, ketemu lagi di podcastnya Komisa. Dan kali itu spesial banget. Ini kabarnya Komisa. Dan kita kedatangan satu Konsep gitu. tapi ya pasti nggak kebayang juga ibadahnya kayak gimana ya. Ya kebayang juga kayak kecil, belum tahu apa-apa, cuma tahu kayak nama-nama, cuma tahu the konsep aja. Oh, oke. Nah berarti kalau misalkan nih kita time travel ke belakang, kamu bisa ngomong ke kamar yang masih kecil gitu. Anak-anak sekalian, barusan kita telah melihat podcast dari Maudi Ayunda yang membicarakan tentang berbagai hal. Dari yang tadi kalian simak, saya mohon kalian yang mengerti apa yang disampaikan oleh Maudi Ayunda untuk menyampaikan, apa sih yang dia bicarakan tadi sebetulnya. Siapa yang mau? Oke, dari Iwan dulu, dari belakang. Silakan, Iwan. Berdiri Pak. Apa yang disampaikan oleh Maudi tadi? Baik, di sini saya akan membacakan apa yang saya dapat dari podcast tadi. Yang pertama, Maudi Ayunda sebenarnya orang yang introvert, yang tadinya tidak mampu berbicara di depan umum, yang tadinya sangat pendiam. Jadi dia melatih cara berbicaranya melalui public speaking. Semakin terlatih, jadi hebat karena tentunya ada kemauan dan juga ada niat yang tinggi ataupun memberanikan diri. Selanjutnya ada pun poin-poin yang saya dapat dari podcast tadi. Yang pertama, jangan belajar sendiri karena kita akan ketinggalan. Yang kedua, sering mencatat dan memperhatikan. Yang ketiga, sering mengerjakan ulang materi yang sudah dipelajari ataupun sering-sering latihan soal karena kita akan lebih fokus pada pertanyaan ataupun soal yang jelas lebih penting untuk diprioritaskan. Jadi kita akrab dengan soal itu. Selanjutnya, menggunakan waktu sebaik-baiknya di sekolah dan belajar dari YouTube. Bagus, thank you.
Selanjutnya barangkali tadi Bapak mengacungkan tangan, silakan Bapak. Baik, di sini saya akan menyampaikan kembali. Baik, di sini saya akan menyampaikan kembali hal-hal yang saya dapatkan dari podcast tersebut. Di sini saya mempunyai 3 poin utama yang bisa saya dapatkan, yaitu yang pertama bahwa yaitu fun fact yang disampaikan oleh Maudi Ayunda bahwa dia merupakan seseorang yang tidak langsung dia pintar dalam public speaking. Seperti yang disampaikan oleh Rizwan pula, bahwa dia itu dulunya adalah orang yang introvert dan dia orang yang pemalu dan dia tidak biasa untuk tampil di depan umum. Namun hal itu bisa dirubah di masa yang akan datang dengan satu hal, yaitu dengan kemauan dan keberanian. Hal-hal yang menurut kita saat ini tidak mungkin kita bisa melakukan hal tersebut, itu tidak akan bisa kita capai kalau misalkan kita diam aja. Kita seperti harus bisa melemparkan diri seperti yang Maudi Ayunda bilang, bahwa untuk melakukan sesuatu terkadang kita harus memaksakan terlebih dahulu supaya kita terbiasa dan kita akhirnya menjadi bisa untuk melakukan hal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu terkait life hack atau cara belajar. Hal yang paling utama dia terapkan yaitu dia sangat memerhatikan ketika berada di kelas, yang dimana dalam artian saat dia di sekolah ataupun di kelas dia mencatat dan mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh guru tersebut. Tidak hanya mendengarkan dan mencatat, tapi dia juga sambil memahami apa yang telah disampaikan guru tersebut. Jangan sampai di sekolah itu kita jadi karena misalkan kita tidak mengerti, nanti saja kita tunda pekerjaannya ini, nanti saja, karena bisa jadi hal-hal yang kita tunda sebelumnya itu akan menumpuk dan kita akan menjadi sangat tertinggal dalam hal tersebut. Maka hal tersebut sangat dihindari. Salah satunya juga kita harus menghindari untuk sistem kebut semalam, karena itu sangat tidak worth it di Kebut semalam. ya, karena kalau misalkan kebut semalam, menurut pengalaman saya juga, itu kita bukan memahami, tapi itu menghafal. Yang dalam artian, jika kita menghafal, suatu saat kita akan lupa. Tetapi kalau kita memahami, kita akan mengingat sampai terus-menerus, karena itu dapat diungkapkan dengan cara kita sendiri. Dan untuk selanjutnya, yaitu poin yang terakhir yang saya dapatkan dalam hal terkait mengambil jurusan. Nah, mengambil jurusan itu kita tidak boleh egois, kita harus menggunakan strategi. Kita harus memiliki strategi yang dimana kita memilih jurusan itu harus yang memudahkan kita di masa yang akan datang. Jadi jurusan yang kita ambil adalah jurusan yang bisa dibilang fleksibel, bisa masuk ke sana ataupun bisa mendapat kerja ke sana ataupun ke sini. Dan yang kedua, itu harus sesuai dengan passion. Kenapa? Karena performa kita atau kualitas kita akan lebih terlihat ketika itu kita mengerjakan hal-hal yang kita sukai. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagus. Nah, tepuk tangan. IPA 2 pinter-pinter. Bagus. Thank you. Selanjutnya tadi Alparija. Silahkan Alparij, apa yang kamu dapat dari podcast tadi? Silahkan. Terima kasih Bapak. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran yang telah saya dapatkan dari podcast yang telah kita semua lihat, bahwa betul tadi dikatakan oleh teman saya dari Ridwan dan Bapak. Salah satunya ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sosok Maudi Ayunda. Seperti yang kita ketahui, dia adalah seorang yang hebat. Tapi tentunya dia juga menceritakan tentang latar belakangnya dia, yaitu seorang introvert. Artinya dia menjelaskan bahwa dirinya demam panggung, kemudian pemalu. Tapi dari hal tersebut dia yakin bahwa dia memiliki keinginan, kemudian keberanian, sehingga dirinya mampu untuk menjadi sekarang. Karena hal tersebut didukung atas keberaniannya. Semakin lama semakin dilatih, kemudian dia mampu memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum sampai saat ini. Kemudian dalam life hack belajar ada 2 poin yang saya dapatkan. Yang pertama, bahwa jelas ketika kita belajar tentunya dari awal kita harus memahami pelajaran tersebut. Karena hal tersebut dibuktikan ketika kita melaksanakan ulangan, tentunya dari awal juga kita harus tahu materi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan
yang dilakukan oleh kita adalah sistem kebut semalam. Kebut semalam. Karena saya juga pernah merasakannya, dan menurut saya sistem kebut semalam itu tentunya sangat memberatkan karena sifatnya yang hanya menghafal saja, kemudian hari akan lupa, dan materi yang telah dipelajari itu hanya bersifat sementara, hanya dihafal saja dan tidak dipahami, sehingga itu akan membuat kita jauh tertinggal daripada orang lain yang menerapkan prinsip memahami dari awal. Kemudian yang poin ketiga adalah dalam prospek pemilihan melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu kuliah, tentunya kita harus melihat atau melakukan strategi dalam memilih jurusan kuliah. Jangan sampai perjuangan kita itu sia-sia atau waktu kita itu terbuang secara sia-sia. Maka dari itu, untuk mengefektifkannya kita harus melakukan strategi dengan cara yang pertama, lihat dulu prospek pekerjaan atau kuliah yang akan kita pilih, kemudian usahakan jurusan tersebut harus sesuai dengan kemampuan diri kita, sehingga dapat ditunjang dengan profesionalitas yang kita miliki seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke. Tiga teman kita telah menyampaikan hasil dari melihat podcast, dan ternyata dengan melihat podcast orang kita mendapat masukan, ya, masukan artinya literasi. Karena literasi itu kan bukan cuma membaca ya, tapi mendengar, melihat dan sebagainya. Ternyata kita dapat beberapa ya untuk literasi kita. Nah selanjutnya, kalau kita lihat Mang Uding ini kan seorang public figure atau dia itu bintang film ya, atau boleh dikatakan pokoknya yang begitulah, selebriti. Tapi kayaknya belajarnya serius, ya. Siapa yang akan menanggapi bagaimana keseriusan Maudi ini dalam belajarnya? Silahkan, ada yang menanggapi. Bagaimana menurut kalian keseriusan Maudi dalam belajarnya? Dibuktikan dengan apa saja? Sobat Cedek, bisa silakan. Mau ngomong nggak lagi? Sudah macet? Kenapa mau? Silakan. Wow, ya. Lanjutkan. Di depan. Terkait pertanyaan Bapak bahwa Maudy Ayunda merupakan, memang benar, dia merupakan seorang selebritas yang dimana bisa kita ketahui bahwa selebritas itu kebanyakan lebih mementingkan untuk hal-hal yang dimana itu di luar akademiknya, karena itu merupakan pekerjaan mereka yang dimana pekerjaan mereka itu banyak menyita waktu. Tapi Maudy Ayunda merupakan seseorang, walaupun dia seorang selebritas, tapi dia juga mementingkan belajarnya. Buktinya apa? Seperti yang telah tadi Maudy Ayunda katakan, bahwa dia semenjak kecil sudah mengetahui dan mempunyai keinginan dan harapan untuk bisa kuliah di luar negeri ataupun di universitas-universitas bagus, yang dimana menurut saya itu juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, yang dimana seperti Maudy bilang bahwa keluarganya, ayahnya selalu menceritakan teman-temannya di kantornya, yang dimana dia merupakan lulusan-lulusan dari sekolah yang ternama. Jadi Maudy Ayunda termotivasi untuk bisa menjadi seseorang yang dapat bisa berpendidikan, dan hal itu juga dipengaruhi oleh pola pikir dia, sudut pandang dia memandang bahwa belajar itu sangat penting. Dibuktikan juga oleh dia bahwa dia diterima di 2 universitas terkenal di luar negeri, salah satunya yaitu Columbia University dan juga Oxford University, yang dimana itu membuktikan bahwa hal-hal kecil yang sering dia terapkan seperti life hack yang telah tadi dia sampaikan, ataupun kebiasaan-kebiasaan kecil yang sedari kecil dia terapkan, itu membuahkan hasil yang sangat baik di masa yang akan datang. Buktinya dia dapat diterima di 2 universitas ternama, dan dia juga mengatakan bahwa sebelum dia masuk ke universitas ternama tersebut, dia juga sempat gap year terlebih dahulu karena izin orang tua,
dan di tengah gapirnya dia menemukan seperti passionnya untuk kembali bersinar di entertainment. Itu juga membuktikan bahwa kita perlu menyeimbangkan antara akademik dan juga passion kita. Akademik memang penting, tapi kita juga harus menjalankan passion kita supaya kedepannya juga kita bisa seimbang antara hal-hal yang kita sukai, tapi kita tetap bisa berpendidikan, karena pendidikan itu sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan bagaimana dia menjalani hidup. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Danova, kemudian Alfaris, kemudian Ridwan, ya, yang barusan sudah menyampaikan hasil analisisnya terhadap podcast yang tadi saya tayangkan. Kalian hebat. Ini presidensi Indonesia itu. Kalian hebat dan kalian semuanya. Untuk pembicara yang lain, waktunya kita sudah ada beduk, sudah ada adzan, ya. Artinya waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Saya sangat berharap kalian seperti mau di Ayunda semuanya. Kerja sama di masa depan, kalian menjadi kebanggaan saya di masa depan, menjadi kebanggaan orang tua di masa depan, menjadi kebanggaan anak-anak kalian di masa depan. Semoga sukses. Terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran hari ini. Mari kita tutup, kita akhiri. Intinya bahwa semua yang kita lakukan akan berbuah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita berusaha keras, maka kita akan menghasilkan buah yang manis. Kalau kita santai seperti tadi sistem kebut semalam, kita akan mendapatkan buah yang kurang manis. Jadi mari kita belajar yang serius. Semoga seperti yang saya harapkan tadi, doa-doa saya terkabul. Kalian menjadi orang yang maju, yang sukses. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.